sempat dinyatakan meninggal karena detak jantungnya hilang, tak terdeteksi oleh alat kedokteran. Dan keluarga pun saat itu sangat sedih. Tetapi tiba-tiba detak jantung dari Pak Irwandi muncul kembali, yang artinya pada saat ini Pak Irwandi kembali hidup. Dan hal ini sangat membuat lega untuk semua keluarga. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah ini menjadi sebuah pertanda bahwa Pak Irwandi akan segera berpamitan kepada semua keluarga yang saat ini masih hidup di dunia? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Entah itu kalian ada di luar negeri, di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh mancanegara. Pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dan sekaligus sinopsis dari trailer drama series Amka di episode yang ke-126 dan 27. Cerita ini akan kita mulai dari Dias dan juga Iqbal. Saat ini pertunangan mereka sudah resmi dibatalkan karena si cerobong kereta api ini alias si Tante Hanum yang tantrum ini, dia lebih memprioritaskan sebuah ego yang tertanam di dalam dirinya bahwa dia tidak mau menginjak, bahkan minta memohon restu dari Ibu Dias, yaitu Ibu Dahlia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pada saat itu Pak Irwandi dan juga Iqbal sempat memohon kepada dirinya agar sebelum acara pesta pertunangan ini terjadi, pihak dari keluarga Ibu Dahlia meminta kepada si Hanum ini bersama anaknya yaitu Iqbal agar segera datang ke rumahnya sebelum acara pesta pertunangan ini terjadi. Kenapa? Karena kembali lagi ini adalah sebuah etika dan memang bisa dibilang bagian dari adat di mana kita ingin melamar atau membuat sebuah acara pertunangan bagi siapapun orangnya yang mungkin saja tinggalnya di Indonesia. Karena ini kembali lagi, ini adalah sebuah etika yang ada di Indonesia. Tetapi saat ini berbeda cerita dengan si Hanum. Punya tujuan yang sangat jelek sekali, yang dimana tujuannya pesta tersebut bukan semata-mata ketulusannya ingin membuat anaknya bahagia bersama menantunya nanti, melainkan ingin sengaja sekali membuat kondisi Dias ini dipermalukan di depan orang banyak. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Kita tahu semua acara pestanya itu kan ngundangnya banyak banget tuh ya. Relasi bisnis, teman kerja, semua yang berhubungan dengan corporation, perusahaan dari keluarga mereka tuh bakal diundang untuk menghadiri acara pertunangan tersebut. Jadi nggak main-main ya teman-teman ya. Tetapi apalah daya, karena si cerobong kereta api ini nggak mau datang ke rumahnya Ibu Dahlia, maka secara otomatis pertunangan ini dianggap tidak sah. Dan pada saat itu juga si Hanum cerobong kereta ini menyatakan bahwa gua nggak akan pernah mau menginjak ke rumah Ibu Dahlia, apalagi gua memohon meminta doa restu dari orang tua yang hidupnya sangat miskin sekali. Jadi saya nyatakan bahwa pertunangan ini akan saya gagalkan. Dengan kejamnya pada saat itu dia ungkapkan statement ini di depan Pak Irwandi dan juga Iqbal para pemirsa. Dan mendengarkan statement ini, orang yang paling terpukul adalah Dr. Iqbal. Kenapa? Karena satu, dia sangat mencintai si Dias dan dia sudah berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan segera melamar, bahkan nantinya akan menikahi Dias, putri dari Ibu Dahlia. Apa yang dirasakan pada saat itu? Pertama, sakit hati. Kedua, dia merasa malu dengan semua ucapannya. Jadi wajar pada saat ini dia merasa bahwa dirinya sangat-sangat malu dengan keputusan orang tuanya. Dan impact yang keduanya adalah dari Diasnya sendiri. Dengan kejadian ini, Dias akhirnya merasa malu karena pertunangannya tidak terjadi atau dibatalkan. Kenapa? Karena dia juga udah ngundangin temen-temennya, dia sudah mempublikasikan melalui sosial medianya. Pokoknya siapapun yang kenal dengan Dias, dia akan undang di acara pertunangannya antara Dias dan juga Iqbal. Tapi ketika dia mendengar informasi dari sang calon suaminya bahwa acara ini digagalkan, maka hal itu membuat mentalnya menjadi down. Dia merasa tidak kuat lagi untuk
bertemu dengan orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena dia mungkin merasa malu ya. Apalagi pada saat itu dia berstatement kepada ibunya, rasanya saya nggak kuat untuk datang ke kampus karena hal ini membuat saya menjadi down, mental saya menjadi rapuh. Nggak kebayang kalau misalnya saya ketemu dengan teman-teman saya, pasti banget teman saya akan menghujat dan bahkan mungkin meledek-ledek atau mengolok-olok saya. Jadi pada saat itu dia ini benar-benar down banget. Tetapi luar biasanya pada saat itu para pemirsa, sang ibu tercinta, Ibu Dahlia, memberikan sebuah nasihat agar dia tetap teguh dan semangat ketika banyak orang menghujat dirinya, meledek dirinya, mengolok-olok dirinya. Kamu jangan pernah takut. Karena bagaimanapun juga, kalau memang Iqbal itu adalah jodoh, maka semuanya akan berbalik. Yang tadinya menghujat kamu, sudah pasti mereka akan memuji dan mengagumi kamu. Jadi untuk saat ini, jangan pernah takut. Percayalah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan kata-kata itu, para pemirsa, pada saat itu dia yang awalnya sedih, tiba-tiba kembali semangat kembali. Lalu di cerita lain para pemirsa, pada saat ini kita tahu semua bahwa Irwandi ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika dia akan pergi meninggalkan dunia yang sudah otomatis juga akan meninggalkan semua keluarganya. Salah satunya adalah anak dan menantu tercintanya. Semuanya sudah dipersiapkan dari ahli waris, tek-tek bengek gitu ya. Jadi semuanya itu udah dipersiapkan sama si Pak Irwandi ini teman-teman. Sampai nggak tanggung-tanggung, kita juga sempat bahas kemarin bahwa kakaknya si cerobong kereta api ini ya, si Tante Hanum ini sudah dihapus dari daftar wasiat penerima ahli waris dari kekayaan yang saat ini dia punya selama hidupnya di dunia. Wah, ya, Tante Hanum ngamuk ya kan, lebok sih ya. Nggak punya apa-apa, udah miskin dia ya. Pada saat ini nggak tahu kenapa nih ya, mungkin ini bisa dibilang kayak pertanda juga gitu ya. Dia ini kebayang sama si cucunya Tiara ini teman-teman. Jadi seolah-olah dia menganggap bahwa si cucunya Tiara ini nggak pernah mati. Dia berasa bahwa si cucunya ini masih hidup. Jadi kalau misalnya ada ART-nya ngeberesin kamarnya si Tiara ini, tiba-tiba diomelin gitu. Ngapain kamu ngambilin boneka itu? Ngapain dimasukin dalam kardus? Itu kan mainan cucu saya gitu ya. Nanti kalau cucu saya nangis bagaimana gitu kan. Jadi diomelin ART-nya. Akhirnya langsung tuh diingetin sama ART-nya, istighfar Pak, Tiara sudah nggak ada. Dan nggak sampai di situ teman-teman. Ketika dia lagi di luar rumah atau mungkin dia lagi di taman sedang menghirup udara segar atau apapun itu, ketika dia melakukan sebuah aktivitas di luar rumahan, tiba-tiba pada saat itu nggak sengaja nih ya, ada emak-emak tuh lagi ngedorong atau lagi ngasuh bayinya tuh di taman. Tiba-tiba dia tuh langsung inget Tiara banget gitu. Dan sekali lagi dia sampai lupa pada saat itu Tiara itu masih hidup. Dan di depannya itu ada Tiara. Dah dikejarlah dia si emak-emak yang lagi ngasuh bayi tersebut para pemirsa. Dan nggak sengaja pula pada saat itu si emak-emak ini hampir ketabrak mobil. Dan endingnya dia berusaha untuk menyelamatkan dari ibu-ibu yang sedang mengasuh bayi tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu dia terbayangkan bahwa anak yang sedang diasuh oleh ibu-ibu asing tersebut itu adalah bagian dari cucunya atau Tiara yang saat ini sudah meninggal. Dan endingnya ketika dia berusaha untuk menyelamatkan ibu tersebut, tiba-tiba malah dia yang hampir keserempet bahkan tertabrak dari mobil tersebut. Dan secara kebetulan pula pada saat itu jantungnya langsung kumat dan boom, dia langsung jatuh pingsan di tengah-tengah jalan. Dan akhirnya warga yang berada di sekitaran tempat itu langsung mencoba membawa Bapak Irwandi ini ke rumah sakit. Dan secara kebetulan pula pada saat itu ada yang namanya Pak Jamal dan juga ART-nya. Langsung tuh ya ngasih kabar sama keluarga. Semuanya jadi panik guys, panik banget gitu. Dan singkat cerita, begitu sampai di rumah sakit, Pak Irwandi ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit atau oleh dokter spesialisnya. Tiba-tiba pada saat itu denyut jantung atau denyut nadi dari Pak Irwandi ini sudah hilang. Wow. Pihak dokter menyatakan pada saat itu Pak Irwandi sudah meninggal. Oh my god. Gak kebayang pada saat itu bagaimana dengan Raja, bagaimana dengan Arsy, yang saat ini memang sangat khawatir sekali dengan kondisi Pak Irwandi atau bapak dan juga mertuanya ini para pemirsa. Dan ternyata momen jantung Pak Irwandi berhenti, ternyata pada saat itu Pak Irwandi sedang terbang ke langit ketujuh mungkin ya. Pada saat itu Pak Irwandi sempat ketemu dengan istrinya atau almarhum istrinya yang sudah meninggal. Dia kaget sekali, langsung tuh diajak ngobrol ya. Nggak sengaja pula pada saat itu nih almarhum istrinya ini lagi ngomong bayi Tiara para pemirsa. Otomatis Pak Irwandi seneng banget tuh ya. Oh my god, akhirnya aku bisa ketemu lagi sama cucu saya, si Tiara yang cantik ini.
Dan pada saat itu pula almarhum istrinya bersama almarhum cucunya ini di dalam dunia gaib ini para pemirsa mengajak Pak Irwandi untuk ke sebuah tempat abadian. Namun pada saat dalam perjalanan, pada saat itu Pak Irwandi langsung berhenti. Dede cantik, cucu Opah, tunggu sebentar di sini. Opah mau pergi sebentar. Ada sesuatu hal yang mau Opah selesaikan terlebih dahulu. Dan pada saat itu juga almarhum istrinya langsung mengatakan iya. Jangan lama-lama ya, setelah selesai langsung cepat kembali. Dan pada saat itu juga Pak Irwandi langsung kembali ke dunia nyata. Dan singkat cerita, pada saat ini Pak Irwandi yang sudah dinyatakan meninggal oleh pihak dokter, denyut jantung Pak Irwandi pun langsung terdeteksi kembali dan dinyatakan alhamdulillah kembali hidup. Dan dokter pun sangat senang ketika melihat sebuah keajaiban yang terjadi di depan matanya. Tiba-tiba setengah sadar setengah enggak gitu ya, dia mengeluarkan statement, tolong panggilkan Arsy dan Raja atau anak saya. Jadi jelas banget tuh nyebutinya. Tiba-tiba dokter nyuruh tuh ternyata tuh untuk manggilin Raja dan juga Arsy. Langsung si suster keluar, ya kan, manggil Raja sama Arsy. Tiba-tiba begitu dipanggil, Arsy dan Raja tuh langsung seneng tuh ketika mendengar suara panggilan dari seorang suster para pemirsa. Alhamdulillah saat ini Pak Irwandi sudah siuman. Dia ingin bertemu dengan saudara Arsy dan juga Raja. Untuk yang lain yang tidak berkepentingan, tolong harap menunggu di luar para pemirsa. Pada saat itu tuh kan ada si Hanum tuh, si cerobong kereta api nih guys ya. Ini gue senang yang di bagian yang ini. Tiba-tiba dia marah guys ya. Kenapa? Hei, aku ini kakaknya. Kenapa aku nggak disebut? Suster tolong. Coba diingat-ingat kembali. Apakah Irwandi menyebut nama saya pada saat itu? Enggak bu. Yang disebut cuma Arsy sama Raja. Dia langsung marah tuh sama suster. Gimana sih? Aku ini kakaknya. Marah-marah ngoceh-ngoceh guys. Semua orang disemprot termasuk susternya. Gojila kadaluarsa. Yang dipanggil itu Arsy sama Raja. Lo harus terima bahwa lo nggak dipanggil. Lo tunggu di luar. Ngapa sih pakai marah-marah? Dasar Gojila kadaluarsa kagak tahu diri banget ya. Udah mah diwasiat warisannya dicoret ya, dihapus. Giliran dia saat-saat detik-detik yang sangat menegangkan ya, sakratul maut dari Irwandi, dia nggak disebut namanya. Makin emosi aja tuh ya si Karunggoni. Dan akhirnya para pemirsa, pada saat itu Raja dan Arsy pun langsung masuk ke ruangan di mana pada saat ini Pak Irwandi dirawat. Kemudian mereka pun berkomunikasi. Dan kita akan beralih ke sinopsis dari rangkumannya para pemirsa. Ketika Arsy dan Raja dipanggil ke ruangan Pak Irwandi yang saat ini sudah siuman kembali, yang sempat dinyatakan meninggal, lalu tiba-tiba hidup kembali. Kemudian mereka pun berkomunikasi. Pada saat ini kemungkinannya hanya dua para pemirsa. Apakah Pak Irwandi akan kembali hidup dan normal kembali seperti biasanya, dan dia bisa menyaksikan kelahiran dari cucunya? Ini kemungkinan yang pertama. Intinya dia nih kembali normal lagi gitu guys, sehat gitu guys ya. Tapi kemungkinan yang keduanya, pada saat ini Pak Irwandi sengaja memanggil Raja dan Arsy ingin berpamitan. Wah, atau secara garis besarnya setelah berpamitan dia bakal pergi meninggalkan keluarganya. Dan pada saat itu mungkin ada kata-kata wasiat yang nantinya bakal dititipkan oleh Arsy dan juga Raja. Yang intinya di kemungkinan yang kedua ini Pak Irwandi akan pergi berpamitan dan meninggal dunia. Oh my god. Oke, terima kasih banyak buat kalian semuanya. Ini adalah alur cerita sekaligus sinopsis dari drama trailer series Amka di episode 126 dan 127. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata salah, maklum ya. Kopinya baru datang. Saya Dede pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.